Kalau menurut pendapat saya, apa yang telah saya alami gitu, tentang takdir itu bisa dirubah, bisa. Nah, ya itulah bahasanya qadarullah ya. Qadarullah. Ketika sudah semester 7, apa boleh buat? Orang tua saya nggak ada. Hingga orang tua itu mana yang kejaksaan yang tadi ya. Sedangkan saya udah semester 7 mau selesai kan. Ya. Itu akhirnya kejaksaan nggak ada. Lulus malah ke Kemenak kan gitu. Itu hal-hal seperti itu tuh. Akhirnya ketemu saya. Ketemu Kang Bahar. Satu kajian di dalam kitab Al-Hikam itu. Sawabikul himam la tukhriku aswarul aqdar. Bahwa semangat yang begitu menggebu itu tidak akan bisa merubah dinding-dinding takdir. Nah, takdir ya, awas, bahasanya ada takdir, ada qada tadi. Kalau takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi nggak bisa dirubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, masih bersama Cahaya Caruban Nagari. Ini akan menerangkan tentang tema indahnya takdir. Seringkali kita tahu bahwasanya di madrasah atau di mana itu yang diterangkan tentang iman itu ada 5 ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, dan juga iman kepada para nabi. Yang paling terakhir, poin yang sering kita lalai, yaitu iman kepada takdir Allah, qada dan qadar, yaitu lamun bahasa Cirebonnya festen ala, festen becik. Nah, insyaallah kita sama-sama ngobrol bareng kaitannya dengan masalah takdir, bagaimana cara menyikapi takdir, dan juga apakah takdir itu semuanya indah atau bagaimana. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Bana Esfil. Kita dengarkan, kita simak, dan sama-sama kita cermati bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Pada beliau kami silakan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita ngobrol aja, Kang Surahman, ngobrol tentang takdir itu sendiri ya, tadi yang dibahas itu. Ada qada, ada qadar, kan? Kalau pelajaran dulu itu kan kita memahami apa itu qada, apa itu qadar. Iya. Qada itu ya konsepsi Tuhan sejak zaman azali, bahwa Tuhan itu kan menentukan seseorang menjadi siapa, seseorang menjadi apa, kemudian keadaannya bagaimana gitu kan. Itu qada. Jadi catatan-catatan Tuhan yang ada di Lauhil Mahfuz itu sudah ada semua ternyata. Dan ketika kejadian, nah itulah yang disebut dengan qadar atau takdir. Nah, hal yang semacam ini wajib hukumnya untuk kita imani kan. Nah, problem yang sering muncul itu sebetulnya bukan hanya bahasa kita mengimani. Kalau bahasa mengimani sih semua orang lah. Iman kepada qada dan qadar itu ya sudah betul-betul ada di mulut. Kayaknya nggak ada orang yang sudah iman ya kepada Allah mengatakan bahwa saya tidak iman kepada qada, saya tidak iman kepada qadar, nggak ada. Tapi dalam perilaku keseharian ini itu muncul seringkali kemudian seolah-olah dia itu memberontak, dia itu tidak menerima
Contoh misalkan, hal yang paling sering terjadi itu ketika dalam kondisi seseorang merasa bahwa takdirnya itu begitu berat sekali. Contoh misalkan jadi orang yang fakir atau jadi orang yang miskin. Padahal itu kan takdir. Dia dicipta oleh Allah, kemudian dijadikan sebagai orang yang fakir, menjadi orang yang miskin, itu ya takdir gitu. Nah, dengan takdir yang seperti itu kan sebetulnya bagaimana kemudian dia mau merespon. Nah, merespon ini ya ada ranah logika, ada ranah kemudian yang harus diimani. Yang sering harus kita kaji itu sebetulnya bagaimana logika kita memandang takdir, bagaimana kemudian iman yang ada di dalam diri kita atau hati kita ini memandang takdir itu sendiri, sehingga tidak ada kontradiksi di sana. Orang itu kan sering berkecamuk lah di dalam diri itu, memaknai takdir itu, terutama yang tidak enak itu. Kalau yang enak itu malah kayaknya seolah-olah tidak ada persoalan, padahal sama antara enak dan tidak enak itu sebetulnya sama-sama takdir, dan sama-sama itu adalah merupakan hal yang paling baik menurut Allah. Cuman kita ini kan seringkali ada cemburu kepada orang lain, ada hasud, ada iri gitu kan, sehingga kadang-kadang terbesit dalam pikiran kita, kenapa Tuhan mentakdirkan tetangga saya lebih mujur gitu, ketimbang saya sendiri gitu. Nah, itu hal-hal yang seringkali mencuat di dalam diri seseorang. Nah, ini diantara bentuk daripada mempertanyakan keimanannya terhadap qada dan qadar tadi. Sebetulnya kalau misalkan kita berbicara iman, ya harusnya apapun yang terjadi pada diri kita itu ya terbaik menurut Allah gitu. Tanpa kemudian kita berkomentar apapun, ya sudah dijalani saja. Ketika dijalani, logika kita bermain, ya silakan bermain. Artinya bermain itu ya ranah logika, misalkan dalam urusan materi, ya silakan berpikir bagaimana caranya untuk menjadi orang yang berdaya, bagaimana caranya supaya usahanya maju dan lain sebagainya, logika. Tapi ranah hati ini kemudian harus ada pemahaman bahwa yang dilakukan itu semata-mata ya lantaran Allah juga yang memberi kekuatan, kita ya enggak gitu. Artinya pada suatu saat nanti ketika kita menjadi orang yang dalam tanda kutip sukses menurut orang, ya bukan kita juga gitu, tetapi yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika ini bisa diterapkan, ya akhirnya ya indah gitu. Kita tidak pernah mengklaim bahwa diri kita ini yang paling baik, yang paling bersih, yang paling berprestasi gitu. Nggak ada. Kenapa? Karena secara hakikat ya kita ini nol, tidak punya kekuatan, tidak punya daya, tidak punya apapun kecuali karena Allah mengizinkan itu. Nah, jadi secara secara umum begitu, bahwa takdir itu ya aslinya ketika kita mau menerimanya, artinya ridho, ar-ridho ilallah fi kulli syai', ridho terhadap keadaan apapun itu, rela dengan sepenuh hati, maka itu kebahagiaan yang hakiki. Jadi ada orang yang kaya tapi dia tidak menemukan kebahagiaan, ada orang yang miskin tapi dia menemukan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini kan sebetulnya dampak dari apa? Dampak daripada kerelaan atas takdir yang sudah dia dapat gitu. Makanya kalau dalam kajian-kajian sufi itu, di antara yang harus ada ketika betul-betul pengen merasakan semua takdir itu nikmat, ya belajarnya ridho. Ar-ridho babullahil azam. Ridho itu pintu Allah yang maha agung. Artinya ketika pengen menyelami, masuk ke dalam memahami manifestasi Allah, maka yang harus ada dalam diri kita itu ya ridho dulu. Tapi selama kita itu tidak bisa ridho terhadap takdir, maka ya selama itu pula dia akan merasa
ya merasa sakit, merasa kecewa, merasa sengsara, nggak nemu kebahagiaan sama sekali, nggak ketemu sama sekali. Nah, ini problem yang sering kali kita temukan. Maka ya kita harus paham betul siapakah diri kita dalam memahami takdir itu. Jangan-jangan memahami takdir itu sendiri belum selesai gitu. Nah, itu untuk mengawali begitu dulu yang Surahman. Mana Mahmudi, bahwasanya takdir itu indah. Kadangkala dalam hidup ini saya tuh perjalanan hidup ya, namanya perjalanan hidup kan itu akan melewati sesuatu cobaan atau ujian. Tidak lepas, terutama dalam konteks baik konteks berkeluarga atau konteks selama kita masih remaja dan sampai sekarang dewasa ini, kita seringkali menemukan sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang keinginan saya itu seringkali kok tidak sesuai apa yang saya inginkan. Tapi Allah itu wujudnya seperti itu. Karena memang saya ini kategori, walaupun kategori santai, tapi hidup saya ini sedikit dikonsep. Saya ini umur segini pengen jadi begini, umur segini pengen begini. Tapi kadang-kala setelah perjalanan ada yang pas, ada yang tidak pas. Nah, yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan saya ini kadang, apakah takdir itu ada yang bisa dirubah gitu, sesuai apa keinginan hambanya gitu loh. Iya. Nah, makanya di situ seringkali pertanyaan yang besar. Seringkali ada yang mengatakan takdir itu bisa dirubah dengan doa. Ada yang bisa dirubah dengan sholawat. Ada yang bisa dirubah dengan cara kesungguhan kita untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Nah, seperti itu. Seperti itu pertanyaan saya, dan yang sering terbenak oleh saya sih kadang dalam konteks apa aja lah, dalam konteks ekonomi, dalam keadaan ekonomi maupun konteks asmara juga kan gitu ya. Kita tidak cinta tak sampai kan gitu ya. Gitu. Apakah itu bukan jodoh saya kan gitu. Kadang seperti itu, Gus. Atau takdir yang tertunda. Kalau hal-hal kayak gitu nggak tahu lah. Konteksnya seperti itu kamu. Kemudian seperti itu saya pertanyaannya. Jadi ya, yang jadi pertanyaan saya, apakah takdir itu bisa dirubah? Terus kalau dirubah seperti apa? Karena saya pernah mendengar dalam madrasah ya, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Nah, seperti itu bagaimana? Kalau menurut pendapat saya, apa yang telah saya alami gitu, tentang takdir itu bisa dirubah, bisa, dengan catatan menerimalah dulu apa yang Allah takdirkan. Nanti kita punya keinginan nih, seperti kejadian kemarin, maksudnya ini sekedar cerita, kelahiran putra saya yang sekarang itu mungkin takdirnya untuk para medis mengatakan harus sesar, dan itu 1 bulan sebelum kelahiran saya dapat info dari bidan bahwa ini sungsang dan harus ditindak sesar. Ya karena sebelum kelahiran, sebulan sebelum kelahiran pengennya sih kan enggak gitu. Karena kan takut sesar gimana istri itu. Tapi ya ada sedikit ikhtiar. Saya bilang gimana kalau misalkan orang sungsang itu, ya kata yang tetangga ada yang bilang coba di sama apa sih, Paraje. Kalau Paraje tukang urut bayi gitu, barangkali bisa. Dan saya mengusahakan, saya memanggil Paraje tersebut dan dia diurut. Nah, Paraje tersebut sudah maksimal mengusahakan dan dia bilang, mohon maaf, saya hanya bisa segini dikarenakan janinnya besar
bayinya besar terus ininya kecil. Jadi Oh. kalau saya paksakan untuk menggeser posisi Bahaya lah ya. itu bahaya. Jadi saya hanya bisa segini dapat yang saya lakukan. Akhirnya ya setelah itu maksudnya usaha saya sudah ikhtiar, sudah selesai. Saya ngobrol sama istri. Udah ini mungkin udah takdirnya kita ini atau kamu nanti disesar, kamu harus nerima maksudnya. Maksudnya nerima tuh dengan benar-benar legowo lah. Jangan sampai karena ketakutan yang bagaimana tentang sesat, akhirnya dia nggak keikhlasannya kurang. Akhirnya sering ngobrol sering itu, alhamdulillah istri pun siap dan menerima. Dan pada waktunya ketika masuk UGD itu setengah bulan setelah di sama para Jack, terus waktu melahirkan saya masuk ke UGD dan di UGD pun masih diperiksa dan posisi masih sungsan, dan UGD menyarankan saya harus menandatangani persetujuan untuk sesar, tapi nanti di pas pelaksanaan. Ya karena kita berdua sudah sepakat dan siap, ya saya siap dan saya insya Allah rela ikhlas. Setelah selesai dari UGD kita masuk ke ruang perawatan dan di ruang perawatan pun diperiksa lagi sama dokter jaga, dilihat kondisi tetap masih sesar sambil nunggu dokter spesialis yang datang. Ketika jam 10 malam dokter spesialis datang, beliau pun memeriksanya dan keputusannya tetap ini harus ditindak, dan karena dokter itu spesialnya udah datang dan saya harus menandatangani persetujuan untuk sesar. Ya karena kita sudah siap dan istri sudah legowo, saya tanda tangan di atas materai. Bahkan dokter menambahkan harus diikat tuh rahimnya, harus diikat rahimnya. Nah, kalau itu saya bilang, dok, kita belum kompromi sama istri. Nanti gimana nanti kalau misalkan ini saya kompromi dulu sama istri. Jika saya kompromi sama istri, kata istri ya gimana Abi aja. Kalau Abi boleh ya kan yang tahu konsekuensinya itu kan kamu yang Jadi merasakan. akhirnya sesarnya? Akhirnya alhamdulillah enggak Sesar ya? Dokter sudah memutuskan, udah beres tanda tangan, pokoknya di sesar sama diikat itu udah ACC semua. Dokter memberikan jadwal bahwasannya tindakannya nanti jam 6 pagi. Jadi nanti jam 12 puasa sampai jam 6 pagi. Nah waktu jam setengah 12, karena saya merasa istri mau puasa, jadi saya kasih minum, saya kasih roti biar makan dulu. Minuman apa? Minumannya ya hanya sekedar air mineral, dan itu air mineral yang saya bawa dari rumah tuh. Waktu itu yang masuk belum ingat bahwa air mineral tersebut ada doa dari mamang saya gitu. Udah minum, udah selesai, jam setengah 1 malam kontraksi berat, hingga akhirnya pecah ketuban. Ketika pecah ketuban, pihak dari rumah sakit dokter jaga itu sedikit bingung, ini gimana Pak? Loh kok gimana sih? Saya kan nggak paham. Ya ini kalau pecah ketuban, berarti tindakannya harus sekarang. Karena nggak mungkin kalau udah pecah ketuban terus masih nunggu sampai nanti jam 6 pagi kan, harus sekarang. Ya monggo, saya bilang. Kalau itu yang terbaik untuk tindakan sekarang ya sekarang monggo. Nah, setelah itu dokter spesialis pun ditelepon kembali dan beliau datang. Nah, pas ketika sudah diposisikan untuk sesar, si dokter memeriksa, mohon maaf ini pelawangan bahasa kita, pelawangannya sama dokter dengan tanpa memakai sarung tangan karet, dengan tangan yang biasa dia memeriksa pelawangan istri saya, dan ternyata itu rambut. Jadi kan kepala berarti kan kepala, kata dokter, loh kok ini kok rambut, berarti ini kepala. Nah kalau ini kepala berarti posisi udah pas nih. Berubah ya? Iya, Yang tadinya sungsang gitu ya? Tadinya sungsang dari jam 10 sampai ke jam 12 gitu. Dan itu yang saya rasakan karena kita berdua sudah benar-benar pasrah. Gimana Gusti aja, emang adanya kepengenan sih kan enggak ya, hingga saya ada ikhtiar
digedok atau gimana. Itu namanya retorika takdir. Retorika. Saya nggak bisa bahasa yang ilmiah lah Iya. bahasa ini Pak di pasaran nih. Kepengenan kira-kira takdir dirubah tuh ya awal ya tetap maksudnya, tapi ketika kita sudah menerima apa yang Allah berikan, ya Allah akan berubah dengan yang kita inginkan gitu. Itu namanya contoh kasus lah ya. Ceritanya menarik karena istri saya juga lagi hamil. Oh iya, mudah-mudahan lancar lah ya. Amin. Ya kalau saya sih begini, Kang Surahmat, pertanyaan tadi itu kan ya memang banyak sih ya dibahas itu, dan orang itu kan berlomba-lomba akhirnya pengen berubah takdir itu sendiri. Pengennya kan yang takdir itu yang enak-enak, yang nyaman, yang membahagiakan semua kan begitu. Nah, ada satu kajian di dalam kitab Al-Hikam itu, sawabikul himam la tukhriku aswarul aqdar, bahwa semangat yang begitu menggebu itu tidak akan bisa merubah dinding-dinding takdir. Nah, takdir ya, awas, bahasanya ada takdir, ada qada tadi. Kalau takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi nggak bisa dirubah. Ini sudah terjadi, ya nggak bisa dirubah. Kayak kita ini ngobrol gitu ya, ini sudah takdir, ya nggak bisa dirubah. Gitu. Kalau nanti, nah itu belum, namanya belum kejadian. Kalau belum kejadian itu masih dalam masih dalam ini, belum terjadi. Dalam konsep. Masih dalam konsep, Oh. masih dalam kodo. Makanya kayak bahasa kanjeng Nabi misalkan, la yaruddul qada illa bid-du'a, bahwa takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Lah doanya itu sendiri itu ya takdir gitu. Kita berdoa itu kan takdir. Iya. Allah mentakdirkan kita berdoa, akhirnya kita berdoa. Kalau misalkan Allah tidak mentakdirkan kita berdoa, ya kita tidak akan berdoa. Kayak contoh tadi, mungkin minum air doa itu kan ditakdirkan berdoa atau ditakdirkan meminta doa kepada orang lain, akhirnya itu terjadi. Tentu ini konsep ya tadi, kalau berbicara retorika takdir itu begitu. Padahal secara kenyataan Allah akan memudahkan proses kelahirannya dengan proses yang begitu luar biasa. Kata dokter begini, ini nggak bisa, harus sesar apa segala macam. Nyatanya enggak, Harus dramatisir dulu. harus dramatisir dulu gitu. Itu ada peran Tuhan di sana, peran orang berdoa, orang meminta doa, ada proses menumbuhkan keyakinan gitu kan. Nah itu semuanya ya dalam rangka menjemput takdir tadi. Makanya bagaimana kemudian kita memandang takdir itu sendiri sebetulnya. Nah, positioning kita memandang takdir, apakah mampu untuk rela atau tidak, itu tergantung pada kitanya. Kadang-kadang sehingga kita tidak bisa menerima itu, ya tadi yang kita inginkan A, tapi kejadiannya P. Lalu kemudian kita betul-betul merasa terpukul atas kejadian itu misalkan. Ya tadi pengennya punya istri A, ternyata jadinya sama C gitu kan. Kalau misalkan tidak mau menerima, ya akan terpukul gitu. Akan terpukul. Nyatanya kalau misalkan mau dibongkar, yang paling tahu siapa yang terbaik mendampingi kita adalah Allah. Ya kan? Kenapa? Karena Allah Maha mengatur. Kita itu kadang-kadang cerobohnya tidak bisa memandang bahwa Allah itu Maha mengatur. Maka seringkali kemudian kita ikut-ikutan mengatur gitu loh. Mengatur urusan jodoh, mengatur urusan umur, masuk itu kan. Mengatur urusan apa yang sudah diatur semua oleh Allah kan gitu. Termasuk mengkonsep diri kita agar ke depan jadi ini, jadi itu kan. Ya kalau mengkonsep ranahnya logika nggak masalah. Logika itu kan memang dipakai, dikasih sama Allah itu kan untuk dipakai. Iya. Tapi ranah kejadiannya bagaimana, ya itu ranah Allah. Kita boleh memikirkan apapun, mengkonsep bagaimana, ya silakan. Nah, ayat Tuhan juga, afala ta'qilun, afala tatadzakkarun. Itu kan logika gitu kan.
ya silakan saja pakai. Tapi ranah keimanan, jangan berani-berani kemudian mengatakan bahwa itu adalah saya, bahwa itu adalah yang melakukan adalah saya. Nah, karena hakikatnya adalah Allah semua gitu. Nah, ranah itu yang kemudian kadang-kadang kita melupakan. Makanya dalam satu hadis qudsi juga kan begini, ana inda zanni abdi bi kan gitu. Wa ana ma'hu hina yazkurun. Aku itu atau itu tergantung daripada persangkaan hambaku terhadap diriku ketika dia berzikir, ketika ingat aku. Ini kata kunci yang harus selalu ada sebetulnya. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Kalau kita bisa membangun husnuzon kepada Allah, tidak pernah suuzon kepada Allah, makanya kita akan selamat gitu. Semua hal-hal yang baik itu akan terjadi pada diri kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bangun husnuzon kepada Allah gitu. Tapi kalau misalkan kebalikannya, sama Allah suuzon, itu Allah kan paling benci di suuzon itu ya. Sekarang miskin misalkan 5-10 tahun yang akan datang, ya belum tentu. Sekarang kaya 5-10 tahun yang akan datang, ya belum tentu juga. Maka apapun kita, siapapun kita, ketika itu maka harus betul-betul bisa menikmati takdir itu sendiri. Dan bagaimana kemudian kita bisa merespon takdir dengan baik. Begitu. Tentunya merespon takdir dengan baik itu apa yang Allah inginkan terhadap diri kita, yang takdir itu melimpah kepada kita. Apa sih keinginannya gitu. Nah, ini respon itulah yang harus kita jawab. Dan kita nggak bisa diam saja gitu. Makanya harus dijawab takdir-takdir itu. Di dalam konteks saya tuh dalam ayat ini ya, innallaha la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, konteks itu tuh berarti dalam konteks qada apa dalam konteks takdir. Kalau takdir itu tidak bisa dirubah konteksnya, bagaimana dengan redaksi tersebut? Dan juga ketika yang iya seperti itu ya, ketika tidak bisa dirubah konteks redaksi ayat tersebut tuh bagaimana? Apakah itu hanya sebagai pelestari takdir atau hanya seperti untuk motivasi hambanya, ya. Iya kan? Atau hanya sebatas apa ya? Wilayah qadha, konsep. Contoh begini, ketika kan gini sih bahasa kita konsepnya gini ya, normalnya kan ketika orang itu rajin belajar, berarti tidak menutup kemungkinan orang itu pintar, ya kan. Terus ketika orang itu sungguh-sungguh mencari rezeki ataupun dia itu usaha kesana kesini, itu tidak menutup kemungkinan mereka itu bakal kaya kan, ya. Dan juga adanya dalil tersebut menunjukkan bahwasanya ketika orang yang ada yang orang yang berusaha juga gitu loh, ya orang berusaha segala macam, tapi tidak kaya ada. Kayak saya mungkin, tapi sugih sih sebenarnya. Ya intinya tuh konteksnya seperti itu lah. Iya. Kamu tuh usaha makanya jualan, usaha segala macamnya. Tapi ya seperti itu bagaimana gitu? Apakah itu finalisasi atau bagaimana? Seperti itu kan. Jadi saya yang tanda-tanda besarnya seperti itu kan. Satu sisi takdir itu tidak bisa dirubah, satu sisi keterangan redaksi itu ada motivasi tujuan bahwasanya tergantung kaumnya merubah, Allah juga akan merubah. Nah, konteksnya sudah terkesan komparatif. Nah, saya ini benang merahnya berapa gitu. Nah, ini ceritanya agak panjang ini kalau dibahas, karena terkait dengan berbagai macam disiplin ilmu. Kita masuk ke ranah ilmu kalam juga bisa, kita masuk ke ranah tasawuf juga bisa. Kalau secara redaksi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ya kan? Sungguh Allah tidak akan merubah. Tidak akan merubah itu artinya yang merubah siapa?
Allah juga. Iya. Sosok Allah. Iya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Artinya yang merubah, yang tidak merubah itu ya Allah juga. Oh, sudah mana? Ya Allah juga kan gitu. Nah, bahasa hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini perdebatan ulama-ulama mutakallimin. Ada golongan kayak semacam lebih condong kepada pemahaman Qadariyah ya. Kalau Qadariyah itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim itu lebih aliran kalam aja. Iya, aliran kalam. Sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri, diri mereka sendiri, sehingga mereka. Nah, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena pemahaman mereka itu sebetulnya begini, bahwa Allah itu memberikan kekuasaannya kepada manusia untuk memilih apa yang mau dia lakukan. Kalau konteks dalam bahasa Inggrisnya free will, free act gitu. Dia bebas untuk memilih melakukan apapun, punya keinginan, punya aksi. Ya manusia itu sendiri yang menentukan. Allah tidak ikut campur. Nah itu, ini mutakallimin begitu dalam tanda kutip Qadariyah. Maka orang-orang Qadariyah mempunyai pemahaman orang jadi kaya, yaitu kaya mutlak karena dianya itu, bukan karena Allah. Ada orang yang miskin ya karena dianya malas itu. Itu orang Qadariyah. Orang Qadariyah begitu. Nah, tapi berbeda pemahaman dengan kebalikannya. Ada orang-orang Jabariyah namanya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatta dimaknai dengan sekalipun. Kalau yang tadi sehingga, ini sekalipun. Sekalipun manusia itu sendiri atau kaum itu sendiri merubahnya. Nggak bisa kalau kata Allah tidak berubah itu. Jadi semuanya itu mutlak dari Allah semua gitu. Sampai yang jadi manusia nggak punya peran sama sekali, total. Wayang total. Artinya sampai orang berbuat baik, sampai orang berbuat tidak baik, bermaksiat itu semuanya Allah semua katanya. Nah ini kan nggak logis juga gitu. Berbuat baik Allah, bermaksiat dia berzina, dia kafir apa segala itu semuanya Allah semua gitu. Allah. Dia hanya menjalani sisi kemanusiaan saja sudah. Nah, maka ada pemahaman yang harus ada di tengah-tengah itu tadi. Kita tidak terjebak di Qadariyah, kita tidak terjebak di Jabariyah, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang harus difahami, bahwa satu sisi memang semua kehendak itu ya ada qada, ada qadar, ada ketentuan-ketentuan Allah yang harus kita imani. Ketika kejadian juga kita juga harus mengimani bahwa itu dari Allah. Tapi ada ranah yang sebetulnya kemudian Allah memberikan kekuasaan untuk kita memilih. Maka di situ ada ranah kemudian manusia ada khitab memilih, gitu kan? Dia orang baik, dia orang tidak baik. Makanya ada surga dan neraka, gitu. Tapi di satu sisi yang lain juga, ketika misalkan manusia melakukan ibadah, punya prestasi, melakukan kebaikan apapun itu bentuknya, ya tetap dong jangan lupa bahwa itu adalah yang menggerakkan adalah Allah gitu. Maka di situ akan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, itu begitu saya kira. Jadi kita nggak pernah sombong bahwa kita melakukan. Nah, kita juga tidak pernah pesimis ketika kita melakukan sesuatu akhirnya. Karena apa? Karena Allah selalu membersamai itu gitu. Nah ini ranahnya ya Kang Surahman, itu ranahnya begitu. Nah jangan sampai kemudian kita terpola dengan pemahaman-pemahaman yang A atau yang B. Kita tuh punya konsep tawasud tadi, ada di tengah-tengah tuh begitu. Jadi tidak Qadariyah dan tidak juga Jabariyah gitu. Jadi konsep tengah-tengahnya di situ. Makanya kalau dalam pandangan ulama-ulama tasawuf itu sendiri, sebetulnya bagaimana kemudian membangun cara pandang. Bagaimana membangun cara pandang ketika kita menjadi orang baik, bagaimana membangun cara pandang kita ketika kita melakukan keburukan. Ya kan? Yang sangat ditakuti oleh orang itu kan, ketika ditakdirkan misalnya menjadi orang yang tidak baik. Karena terindikasi orang itu akan dimasukkan Allah ke neraka.
gitu kan. Nah ini kan harus punya kekhawatiran yang tinggi dan harus bagaimana kemudian membangun cara pandangnya kepada Allah ketika kita menjadi orang yang ahli maksiat misalkan. Bagaimana itu membangunnya? Ya bahwa Allah itu punya rahmat, punya rahim, ghafurur rahim, itu maha pengampun, dan kita harus betul-betul meminta, memohon kepada Allah agar kita diampuni akhirnya. Tidak akhirnya kemudian ya sudahlah, saya mungkin ditakdirkan menjadi orang yang buruk dan nanti akan menjadi orang yang masuk ke dalam neraka. Enggak juga gitu. Nah itu sisi kemudian bagaimana kita membangun pemikiran kita, membangun hati kita tetap husnuzon kepada Allah gitu. Karena kalau terjebak di A, ya bahaya juga, meniadakan Tuhan artinya kan gitu. Wah, sombong banget, bener itu. Tuhan tidak tahu apa-apa. Malah yang kasar itu kan, yang lebih ekstrim itu, la qadha wa la qadar, af'alul ibadi minal ibadi. Qadha enggak ada, qadar enggak ada. Ini orang-orang qadariyah, Mu'tazilah itu gitu. Nah, qadha enggak ada, qadar enggak ada, perbuatan manusia dari manusia itu sendiri, katanya begitu. Kan enggak begitu juga gitu. Padahal ya physically ini ya ini dari Allah semua, kita punya kekuatan juga dari Allah semua, punya hati yang menggerakkan Allah juga, punya pikiran yang menggerakkan Allah juga. Kok bisa-bisanya mengatakan tidak ada peran Allah sama sekali? Bahkan yang lebih ekstrim itu Allah tahu ketika sudah terjadi. Kayak kita ngobrol di sini tuh, atau orang-orang Mu'tazilah yang ekstrim itu, oh ternyata Allah baru tahu gitu. Kita kumpul di sini tuh baru tahu katanya begitu. Kan konyol gitu. Nah itu, jadi letaknya di situ yang surah. Oh, bisa kerana ilmu teologi, ilmu kalam, Bisa kemana-mana. antara qadariyah, jabariyah ini. Jauh. Jadi kita posisi ahlus sunnah wal jamaah, berarti tengah-tengah Allah kasih peran kita sebagai hambanya itu hanya sikap gitu lah, menyikapi dengan bagaimana kita merespon takdir itu sendiri. merespon. Hanya sikap ya berarti. Ketika kita melakukan kemaksiatan, kita harus disikapi seperti apa, secara proporsional lah ya, seperti itu ya. Kadang-kadang kita lupa menyikapi. Begitu. Seringkali kita nih Ongkong-ongkong ya. yang belajar banget malah. Kayak mau pelangap lo mau pau ya. Ketika kita sifat yang lupa itu pun karena itu adalah salah satu sifat kita yang udah diberikan sama Allah. Ya, jadi pribadi. fine aja gitu. Fine. Karena ya tinggal kita gimana kembalinya gitu aja. Kalau berkelanjutan ya masa sih Allah akan memberikan sesuatu yang buruk terus. Jadi ada begini. Ada maksud dan tujuan Allah ketika menciptakan sesuatu, termasuk manusia. Allah menciptakan manusia itu apa sih gitu. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Akhirnya itu tadi bisa menjawab tadi bisa dijawab gitu. Ketika misalkan kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau hina, ya ditanya itu saja, apakah benar Allah menginginkan hal itu gitu. Katanya kan Allah menciptakan manusia itu dalam rangka untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Kok kamu begitu? Mereka sudah sesuai atau keluar jalur dari Allah yang inginkan. Begitu. Nah itu ranahnya di sana. Jadi ketika pengen kita memahami, ya harus betul-betul bulat. Dalam arti bulat itu memahami bahwa apa yang Allah inginkan terhadap diri kita. Makanya ada satu ungkapan yang ini bisa mantik selalu kepada kita itu. Sesungguhnya Allah itu menginginkan menjadi orang yang mulia. Tetapi ketika Allah pengen menjadikan Anda menjadi orang yang mulia, ketika pengen diproses, kamu di mana? Nah, kamu di mana ini perlu dijawab. Maka kita itu betul-betul bisa memposisikan diri. Siapa yang menjadi teman kita, siapa yang menjadi guru kita membangun circle seperti apa gitu. circle Kan bahasamu kan circle tadi. lagi booming circle ini. Iya. Kan bahasamu itu selalu circle. Circle. Bagaimana membangun circle tadi? Itu kan ya peran kita di mana gitu. Dan peran Allah terhadap diri kita, lalu kemudian kita memandang, oh itu Allah gitu. Itu penting saya kira.
Jadi takdir itu akhirnya nggak ada yang tidak indah. Kenapa? Karena itu semuanya adalah merupakan keindahan yang Allah berikan kepada kita. Coba cari sesuatu yang tidak indah menurut kita. Ketika kita menerimanya dengan ridho. Ya. Coba, kamu misalkan tidak bisa menerima nih, itu ada apa sih sebetulnya? Mana sih yang tidak indah itu? Saya kasih gambaran nih, gambaran gampang nih. Karena intervensi yang lain ya, pihak Ya, ketiga. karena kali. kan bukan, bisa jadi pihak ketiga, bisa jadi dalam diri kita belum Iya, selesai. belum selesai. Ya. Contoh misalkan, ente kan punya mobil sekarang ya, saya belum. Bagaimana wujud syukur saya yang belum punya mobil? Saya bilang, ya Allah terima kasih saya punya motor. Gitu kan? Tetangga saya itu nggak punya motor, punyanya sepeda. Sekarang kita mobil. Ya kan? Ya contoh, orang yang punya sepeda cari syukurnya gimana? Ya Allah terima kasih, oh saya punya sepeda, kemana-mana saya masih bisa pakai sepeda. Teman saya itu nggak punya sepeda, kemana-mana jalan terus itu. Yang jalannya gimana ya? Cara bersyukur? Kata dia, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa jalan. Teman saya yang sebelah itu kena stroke. Sampai kena stroke ya, syukurannya gimana? Alhamdulillah saya masih hidup, belum mati. Konsep melihat ke bawah itu ya. Nah itu sehingga kita mampu bersyukur. Indah semua ya. Indah semua. Mana Kalau tidak kitanya bisa apa namanya? Menerima. ya? Menerima dulu ya, Betul. ridho dulu. Iya. Kalau belum ridho nanti belum ketemu. Ya contoh misalkan Allah mentakdirkan orang sakit. Sakit itu enak atau tidak enak? Fisik itu nggak enak. Fisik nggak enak, merasakan tidak enak ya. Sakit namanya juga kan nggak enak. Ada pusing apa bentuknya apalah terserah. Tetapi ketika memaknai bahwa itu adalah takdir yang indah, itu akan nikmat. Apa sih? Ada cara Tuhan yang kadang kita nggak memahami. Orang yang sakit itu dalam rangka, misal diantara dalam rangka untuk mengurangi dosanya. Kita nggak tahu dosa kita berapa itu. Dikasih sakit ternyata. Dikasih sakit. Itu indah nggak sih sebetulnya? Indah. Lagi dikasih sakit itu dikasih nikmat agar diampuni. Nah, dikasih nikmat agar diampuni itu ya dikasih sakit dulu lah. Kenapa? Karena ternyata orang ini nih hanya diampuni bisanya dengan sakit. Ya sakit sudah. Nah, itu kan indah gitu. Maka tidak ada ketidakindahan itu nggak ada. Nah, cara pandang keindahan Allah yang maha indah itu coba diterapkan dalam segala sisi. Jadi nanti nikmat betul itu, nikmat betul. Kita yang merasakan itu ya betul-betul nikmat. Allah, iya, begitu. Cuman kan kadang kita pemahaman kaitannya formalisasi. Konteksnya kita ketika dapat musibah, kita dikasih sakit, kita pemahamannya belum ke arah situ. Nah itu tadi. Nah, jadi hanya sekedar, waduh, gara-gara Canon kita rugi viral, nah, Menyalahkan. iya, banyak sekali agenda-agenda yang sudah tercatat, kita hangus semua ini, kan gitu. Karena orang itu terpolanya hitung-hitungan. Kadang-kadang tidak pernah bisa menghitung retorika Tuhan tadi. Kita itu terpaku dengan angka, hitungan ini Bahkan sampai pemikiran tuh menyalahkan pihak ketiga, dalam artian ketika dia itu sakit atau ini gara-gara itulah ngajak begadang baik kan, ngerokok dan juga yang lain-lain lah ibaratnya seperti itu. Berarti semua yang terjadi dalam takdir itu sendiri dikembalikan lagi kepada kita menyikapinya ya. Iya. Dan ridho dulu lah ibaratnya terhadap takdir itu. Jadi artinya indah itu bukan hanya dalam ranah konsepsi. Saya pernah kejadian pribadi. Saya dulu di madrasah di Alia. Saya tuh namanya belajar bahasa Arab itu pengen sekali. Bahkan saya kelas 3 itu ambil jurusan bahasa. Dalam artian kepengen paham artinya qasidah. Iya. Soalnya masuk bahasa sampai sekarang belum paham tentang itu sendiri. Bahasa itu bagaimana?
Itu dalam konteks itu seperti apa namanya usaha lah dalam kata sastranya segala macamnya, produknya segala. Tapi memang kadang itu pemahaman itu berjalannya waktu gitu. Iya. Iya, ketika Allah memberikan sesuatu itu sesuai kadarnya. Itu pas itu. Plek banget. Dan Bahkan saya diajak sama guru saya nih, Man, masuk bahasa Arab gitu. Iya, kita udah ngerti bahasa Arab ini guru kan. Ya ini sih bungen ngerti ya, bungen lupa sekin, bungen ngerti sekin lupa. jadi kayak gitu. Jalan deh. Tapi itulah keindahan takdir itu malah justru di situ. Sekarang bayangkan begini, ketika Anda betul-betul paham bahasa Arab itu, paham, ngerti bahasa Arab, bisa apa segala macam. Kalau misalkan mau ditarik, itu kejadiannya belum tentu ya seperti sekarang ini. Belum tentu seperti sekarang ini. Ada kenikmatan-kenikmatan yang sudah dilewati gara-gara tidak bisa bahasa Arab. Walaupun ya tetap dalam konotasi kita berproses tetap gitu kan. Yang namanya ilmu itu kan kita punya kewajibannya mencari. Adapun bisa tidak bisa itu ranahnya Tuhan juga, kan gitu. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan memberikan pahalanya itu tidak? Ya dikasih juga kok. Anda belajar itu kan sudah dikasih. Gak bisa tetap Gusti. Ya memang harus terus berproses kan begitu. Agar pahalanya terus berlangsung. Jadi ada keindahan-keindahan yang tidak bisa dijawab ketika misalnya kita melamun. Kenapa dulu saya begini? Padahal kalau lebih gak juga begitu. Gitu. Dan juga begitu. Itu kan ranah pemikiran manusia. Berbeda dengan konsepsi yang Tuhan inginkan terhadap diri kita. Jadi ya tadi puncaknya itu sebenarnya begini. Orang-orang yang tertentu itu sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini orang-orang yang khusus sekali. Wahai Tuhan kami, tidak ada yang telah Engkau ciptakan itu yang tidak ada manfaatnya, itu nggak ada sama sekali. Termasuk kita ya manfaat Termasuk, berbagai manfaat semua ya. Sampai orang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila itu ya semuanya gitu. Artinya siapapun, apapun yang ada di hadapan kita itu semuanya ada manfaat. Cari satu yang tidak ada manfaatnya, nggak ada misalnya. Saya mohon maaf, kotoran orang itu manfaat. Orang nggak bisa keluar angin misalkan dari perutnya, itu manfaat juga. Ini mau buat dokter. Sampai orang yang mainan jin misalkan, dia manfaat juga itu jin itu. Apa? Dengan dia mainan jin dapat uang. jin yang bikin jin. Iya, coba mana yang tidak ada manfaatnya? Nggak ada. Satu saja, tidak ada. Dan itu termasuk ranah di mana kemudian kita mengenal siapa Tuhan kita. Jadi ada orang yang begini, sampai maling itu ada manfaatnya loh. Maling ada manfaatnya. dalam kategori Ini bukan berarti kemudian saya nyuruh orang maling, bukan. Sisi di mana kita memahami bahwa semuanya ada manfaatnya. Apa? Contoh misalkan di komplek ini, ya komplek baru lah misalkan, tiba-tiba ada motor yang hilang. Dari motor yang hilang, kumpul ya. Setelah kumpul di musola ngobrol ini, masyarakat yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Yang tadinya ngobrol akrab jadi akrab. Yang tadinya tidak ada pos kamling jadi ada pos kamling. Di pos kamling ngobrol-ngobrol itu manfaatnya banyak sekali ternyata. Dari maling. Ini saya ada sedikit cerita. Ini ada orang punya kebun lah. Kebunnya ini kebun kelapa yang berhektar-hektar. Tapi kebun kelapa ini setiap hari dimalingi terus sama orang-orang itu. Karena dia akhirnya capek dan kasihan sama maling katanya. Udahlah, saya tak jual saja ini supaya tidak ada orang yang maling katanya. Gara-gara kelapa saya akhirnya ada orang yang bermaksiat katanya begitu. Ya sudah, saya jual saja. Setelah dia sudah ya masang plang apa segala macam, nggak kejual itu, nggak kejual lama sekali.
kenapa ini kok saya malah nggak kejual. Akhirnya dia berusaha untuk merubah niatnya. Ya sudahlah, saya niatin kalau misalkan saya kejual ini kebun saya untuk biaya haji untuk keluarga saya semua. Rubah dengan keinginan tadi, malah terjual itu. Setelah terjual, singkat cerita, ya orangnya akhirnya haji semua itu keluarga. Nah ketika haji, itu orang mikir itu, ini kalau saya bisa haji sekeluarga ini manfaatnya dari mana itu? Dipikir-pikir, inget-inget, ternyata maling. Gara-gara maling itu. Pulang-pulang haji dia nyari malingnya, mau terima kasih, ngasih uang juga itu. Gitu loh. Nah itu keindahan takdir itu sampai kepada sisi dimana kemudian yang tidak kita inginkan itu ada di balik keindahan Tuhan juga di sana. Gitu. Itu hal yang jelas-jelas loh ya, jelas-jelas mudorot, maksiat, tetap ada manfaatnya. Ya kan? Ya adanya polisi lah, adanya hansip, adanya macam-macam itu. Itu berarti kalau yang memahami hikmah dari takdir itu sendiri, semuanya indah. Semuanya indah itu. Kadang kan tidak nyampe untuk merenungi gitu. Iya, tidak nyampe dah, atau tidak mau merenungi. Jadinya nggak nyampe. Jadi segitu indahnya loh hidup ini. Begitu indah sekali gitu. Dan semuanya bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Seperti apa yang pernah saya alami maksudnya. Ketika suatu hari saya ke Makbarok. Surhat. Iya, surhatnya nggak apa-apa kan sudah pengalaman. Ya kan dalam rangka memetik ke Makbarok dan saya melihat ada pohon bernuk. Oh, bernuk. Nggak boleh dimakan itu. Nah, ini pohon ini masa iya Allah nggak ada manfaatnya. Gitu. Oh, bernuk. Karena kan kalau dimakan sama kita katanya penuh racun bahaya. Segala macam bahaya. Terus buat apa pohon ini diciptakan sama Allah? Iya. Selang beberapa bulan kemudian ada famili yang dari daerah Indramayu datang dan menanyakan di sini ada pohon bernuk enggak? Buat apa? Itu buahnya bisa buat obat untuk hama di sawah. Masya Allah. Hama, ternyata buat hama. Jadi ketika dijawab ini ya, pertanyaan itu dijawab langsung. Prosesnya gimana? Ya prosesnya Langsung dijawab kan? Iya. Diambil buahnya, dinepkan beberapa, dikasih air, dan air tersebut tinggal disemprotkan aja ke, atau paling tidak ya langsung diguyurkan ke solokan air yang ada di situ. Masalahnya parinya beracun ya? Ya enggak, Bu. Itu kan untuk hama. Untuk hama. Dan yang kedua itu pohon kembang semboja. Nah, Itu kan indah ya. Yang ada di pemakaman itu. Di pemakaman itu. Itu kan indah, ini pohon ini indah. Warna-warninya baunya wangi ya. Warna-warninya masya Allah. Tapi adakah manfaat untuk manusia ini? Apa maksudnya yang diciptakan sama Allah ini? Ya ternyata selang beberapa tahun kan hampir sedikit booming, kembang tersebut bisa dibuat teh. iya. Dan ada obat dari ya Allah. Buat ternyata nyamuk semua. juga bisa gitu. Semua yang diciptakan itu. Ini sudah melakukan penelitian ya. Nah, karena kan untuk meyakini diri sendiri tentang kekuasaan Allah, jadi dimanapun saya sedikit berpikir terus apa yang saya lihat apakah itu ada manfaatnya ya, dengan kaitan apa yang semua diciptakan oleh Allah itu bermanfaat untuk manusia dan untuk siapapun, walaupun dengan cara yang berbeda. Iya betul. Belum lagi yang lain. Itu wilayahnya tumbuhan. Bagaimana manusia pasti bermanfaat. Iya. Kadang ada yang merasa dirinya tidak bermanfaat. Yang merasa dirinya tidak bermanfaat. Ya. Sampai putus asa merasa tidak bermanfaat. Padahal bermanfaat itu kan wilayahnya tumbuhan ya, wilayahnya binatang Ya, itu. alangkah apa sih hina atau gimana sebagai seorang manusia yang diciptakan sempurna dari Allah terus tidak bermanfaat untuk orang lain. Dari kesitu arahnya. Saya memberanikan diri maksudnya bahwa sih saya punya ilmunya begini yaitu nyupir ya siapapun yang menghendaki saya untuk dijadikan supir. Sebagai langkah saya ini manfaat sesama manusia kan gitu.
Iya, makanya Kalau nggak begitu, ya tetap masih embel-embel nominal itu harus ada. Tapi saya alhamdulillah sampai sekarang kalau ini pun, jadi yang ini nggak ada ini yang beres. Sampai kemanapun Anda pergi, Serius le. Anda bisa membuktikan sendiri dengan saya. Gitu kan? Berarti khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau untuk kesana ya, Itu motonya. kalau khairun nas ya mungkin Anfa'uhum gimana linnas. gitu ya. Kalau yang pengennya ya anfa'uhum linnasnya aja dulu lah. Nah kalau untuk anfa'uhum linnas kan saya harus semua, nggak peduli orang Cina, nggak peduli. Untuk sementara kan kita ya sesama teman aja yang akrab yang ini. Cuma kadang kita ini perhitungannya. Iya. Perhitungan. Kadang punya kelebihan seperti itu aja sudah perhitungan. Iya. Anugerah seperti itu aja, suara seperti itu aja perhitungan padahal. satu second. Ya. Kalau minta utuh nikmat Allah bila tersuha dalil paling ngotak ya. Iya. Nah, Kalau kita ya kembali lagi kalau kita konteksnya wa minta utuh nikmat Allah bila tersuha. Wah ya beda. Makanya jawabannya itu sebetulnya seberapa jauh Anda mengabdikan diri Anda kepada Tuhan. Maka tidak lihat orang itu. Itu saya keren itu malah justru bahasa yang tadi itu. Sampean bisanya nyupir gitu ya. Iya. Pokoknya orang Cina, orang apa, pemain teman park ya. Iya. Udah yang penting saya nyupir. Itu keren menurut saya. Jadi yang dipandang itu sebetulnya ya bukan orangnya gitu. Orang sih dengan berbagai macam karakteristik, dengan berbagai macam latar belakang. Tapi ini kita sedang mengabdi loh. Mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu yang sering kali lupa. Kita ini sedang mengabdi kepada Tuhan melalui siapa? Dengan teman-teman kita tadi, dengan berbagai macam corak tadi, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang seperti apalah. Tapi semuanya dalam rangka mengabdi. Nah ini yang sering. Apalagi kalau kita bisa melihat bahwa apa yang didatangkan dari Tuhan itu adalah Tuhan, ya masya Allah. Jadi kita Ada orientasinya Tuhan ya. iya maksudnya jadi saya harus lebih hormat sama Kang Surahman. Iya. Jadi kalau ngitungannya duit, ya dia akan terpola dengan duitnya. Iya. Karena hitungannya dengan cuma nominal. Gitu. Nyindir mindset saya. Ya enggak sih. Kalau ada merasa tersendiri ya. Alhamdulillah ya. Berarti ada introspeksi. Jadi buronan maksudnya. Iya. Mengingatkan saya bahwa saya jangan perhitungan. Kalau orientasi sama Tuhan tuh ya. Iya. Jadi Tapi saya sih lebih meyakini begini, semuanya itu kalau misalnya kita mengorientasikan diri kita kepada Tuhan, nggak ada nominal. nggak ada. Nggak ada nominal. Tapi bling lendeng ya. Ya harus maksudnya. Iya. Harus. Akhirnya nggak gelendang gitu. Akhirnya nggak gelendang. Tapi kalau orientasinya nominal tadi, ya gelendang. Lendeng. Dan ketika nominalnya nggak keluar, Harapannya Waduh. tidak sesuai dengan apa? ekspektasi. Ekspektasi. Nah, Ekspektasi. Ya. makanya Sedikit demi ya, sedikit. itu tadi membangun kebahagiaan diri kita itu perlu penting. Iya. Makanya siapa kamu mengabdi sama siapa sebetulnya? Kalau sama orang ya kamu akan terkecewakan dengan orang itu karena tidak sesuai dengan ekspektasi tadi. Iya. Ya kadang kita tuh lupa ya perlu dievaluasi juga. Iya. Kadang ya baru bisa suara enak, baru bisa imam enak. Keakuan itu keakuan. Akuan. Terus Muncul kita ini kira sih mana gitu ya? Gire sapo. Gila siapa sih? Wah. Raso lamun istilah bahasa kita raso kurang rumangsa ngono ya. Memang sih penting kita diingatkan ya lamunan kalian. Saya kan merasa bersyukurnya dengan keadaan saya segini bisa bersanding dengan Beliau ya. Iya. Masalah pakai beda ya. Oke, ketemu bisa suara enak. Terus- Tapi memang gini kan, sering kali saya tuh lupa karena lupanya tergantung ekonomi kan. Makanya adzan juga beda kan. Kalau tanggal 2 beda kan ya. Lendong. Kalau tanggal muda rada kenceng, jos Jawa. Tanggal 2 aduh selalu baik. Full power. Udah paham. Soalnya sadar mangan nih. Gitu. Yang murah ya bayaran larang anu ya jamu. Murah ya.
Hampir enak kecuali Ya, kalau itu sih kalau misalkan Anda mau disamakan dengan murah. parah yang baru satuan. Sebenarnya gitu aja. Senjata makan dua. Kita kan manusia yang sempurna, walaupun gimana kesempurnaan itu nggak tahu di mana ya, tetap aja lah. Jadi bingung juga sih kadang terjebak dalam istilah harga menghargai gitu loh. Hawa nafsu juga sih. Nah, makanya kalau berbicara harga itu, Anda mau menghargai atau mau dihargai atau mau harganya berapa? Itu tergantung dari kita. Tadi kalau masalah harga menghargai itu ya bagaimana kemudian kita membangun konotasi kita, pengabdian kita itu untuk siapa? Gitu aja sih. Yang bikin nikmat itu sebetulnya meluruskan pengabdianmu kemana. Meluruskan pengabdian. Kalau orang salah sih pasti salah lah. Perlu digarisbawahi. Iya, ya kayak saya nggak harus dihargai berapa karena tahu posisi saya ini seberapa keilmuan saya. Jadi kalau misalkan Kang Surahman pengen dihargai, karena beliau keilmuannya kan lumayan. Waduh. Tinggi. Iya. Waduh. Jadi kalau misalkan 1000 mah. Ridho kalah nih. Tapi kalau tentang keriduan walaupun tidak full, saya tetap Ya kadang juga loh, kadang ning kamu tuh pasrah pisan MJU pasrah matinya lu urip pun ibarat. Ayo kamu, ayo pakai lah. Iya. Ya. Banyak masalah bukan beliau aja yang menginginkan kita bangkit lah, kamu tuh usaha lah, kamu tuh punya istri, punya anak, ya, sampai ada yang memberikan unit motornya ke saya, nih motor saya kamu jual, terus bikin usaha, ya udah Bismillah, saya coba, saya jual motornya, saya bikin usaha, bikin cuci motor. Serang beberapa bulan kemudian karena anak saya membutuhkan biaya untuk berangkat ke Tangerang ya, nggak mau cucian motornya, semotor saya pun dijual. Kerjanya nggak dapat juga. Nggak dapat. Tapi ya mau gimana lagi? Itu takdir juga sih. Iya. Saya fan aja, maksudnya nggak melendang terus lantaran anak saya nggak terima. Ya udah, mungkin kamu tidak ini kan difungsikan, ditakdirkan untuk di sana. Terus kalau misalkan iya jadi di sana bisa makanya. Ya jangan lelah berproses lah. Iya. Artinya memang orang itu kan pasti, setiap orang ya punya takdir berbeda. Pasti. Semua itu nggak ada yang takdirnya sama, itu nggak ada. Dan itu di antara kekerenan Tuhan mentakdirkan seseorang itu berbeda-beda secara fisik, secara takdir. Wah, nggak ada yang sama. Itu kerennya Tuhan di sana. Makanya jangan pernah kita ingin sama dengan orang lain. Gitu. Ya, mungkin bisa. Anda diproses dengan andanya ya seperti ini, diproses oleh Tuhan ya begitu. Begitu juga dengan beliau, begitu ya dengan saya. Beliau. Gimana cara kita menerima aja. Iya. Indah sekali dah. Indah sekali. Ya seperti apa yang dikatakan tadi kan. Emang saya itu terlalu halu dalam hal, terlalu khoyalinya tinggi, ngayal, jadi imajinasinya tinggi, jadi keinginan harus terwujudnya ada, jadi termotivasinya di, walaupun kadang kalau sudah tidak terwujud juga ya biasa mana aja. Lagi gitu ya. Udah menerima. Cuman ya beda, kita anak ledeng editing kan. Tentang keimanan saya Kang, jujur Kang, kenapa saya contohnya saya itu masuk hukum ya, kuliah ini masuk hukum, kata orang tua saya, nah kamu masuk hukum man, nanti ada temen dari orang tua saya itu dari kejaksaan, ada jatah 1 buat kamu masuk hukum lah, masuk. Saya jurusan hukum Islam. Nah ya itulah bahasanya qadarullah ya. Qadarullah, ketika sudah semester 7 apa boleh buat, orang tua saya nggak ada, hingga orang tua itu mana yang kejaksaan yang tadi ya, sedangkan saya udah semester 7 mau selesai kan ya, itu akhirnya kejaksaan nggak ada lulus malah ke Kemenak kan gitu. Itu hal-hal seperti itu tuh akhirnya ketemu saya ketemu Kang Bahar. Indah kan? Indah. Tapi kalau ke kejaksaan nggak tahu ya. Iya. Istilahnya karena memang dulu kan mungkin ada jasa orang tua ya, yang maksudnya
mungkin ada apa nggak ada apa, dia menjaminkan 1 jatah buat anak panti. Pas semester 7 orang tua nggak ada, kebetulan saya udah nikah juga waktu itu. Selesai ya mau kemana lagi, makanya kok kamu masuk hukum tuh gimana ya, itu karena memang dulu rencana seperti itu, tapi rencana hanya rencana ya, Tuhan yang lebih indah sih gitu. Jadi ya itulah intinya, bagaimana kemudian Kadang ada kayak gitu tuh misteri dah gimana ya. ya bang, bukan Saya sama ini contoh sama dunia apa namanya dunia asmara lah ibarat, sama ini jadinya sama orang Jogja kan, nggak tahu saya kenalan ya segala macam, bawa lah kayak gitu tuh. ya emang mutlak itu kan Tuhan. Ini Artinya memang ya sebetulnya si persoalan itu kan sir, bahasa sir lah, rahasia Tuhan yang satu persatu kita jalani, oh ini, oh itu, oh begini dan seterusnya. Itu semuanya ya ranah dalam rangka sebetulnya bagaimana kemudian Tuhan memproses diri kita. Pada titiknya sih sebetulnya sejauh mana Anda mengenal Tuhan Anda gitu. Dari problematika yang ada, dari kejadian yang ada, apapun itu bentuknya, sejauh mana Anda mengenal. Di antara kita sebetulnya sudah mengenal, cuman kan kejelian mengenal itu kan punya variasi. Ada yang selalu berpikir ya Tuhan, Allah, terus ya maka akan semuanya mengkaitkan ke sana gitu. Dan itu yang paling indah itu sebetulnya di situ. Jadi menyelaraskan antara dirinya dengan Tuhan dalam menjalani takdir ini. Nah itu. Ini obrolannya semakin hangat, semakin luar biasa ini. Cuman waktunya ini, Mas Rahman. menarik sekali. Jadi saya mantap Nanti juga. Kesimpulan barangkali. Suatu saat nanti kita bisa sambung lagi lah obrolannya. Ya, takdir itu indah ternyata. Nah, ketika kita sudah mau menerima dengan legowo atau keriduan kita pribadi, maka takdir itu akan menjadi indah apapun jenisnya. Jadi saya tadi ngomong sebelum kesini juga ngomong, dalam iman itu ada takdir qada dan qadar, ada khairihi wa syarrihi. Gimana caranya yang kira-kira khairihi, nggak ada wa syarrihi. Waduh. Itu salah menurut saya. Salah konsep itu. Khairihi wa syarrihi. Ya nggak salah sih, dan itu udah tulisan daripada kitab tersebut. Apa sih menulis, dan insya Allah yang menulis bukan. Jadi gampangnya begini, saya coba terjemahkan apa yang ada dalam benak beliau itu. Ya. Memang yang namanya khairihi itu ya ada wasyarihi. Tapi kita kok nggak mau wasyarihi itu, nggak mau. Pengennya khairihi terus. Walaupun ya kadang-kadang mau tidak mau ya terjebak juga wasyarihi. Iya. Tapi kan nggak mau. Wasyarihi Ya semuanya minallah. disikapi bisobri. Itu. Dengan menerima kan, hingga akhirnya hilang wasari itu. Karena kita menerima dengan keindahan dan benar-benar indah. Tapi Walaupun sesak dadanya gitu. ya enggak lah, enggak ada yang sesak kalau udah Enggak. udah masuk. Ajar. Iya. Ajar. Menarik sekali. Pemirsa, menarik sekali nih. Sebenarnya belum selesai sih. Karena masih menarik lah, perlu dibahas karena memang di lapangan juga masyarakat ini perlu pemahaman tentang hal takdir itu, Mas. Ilmu kita ini luas, tidak bisa diselesaikan dengan 1 jam atau 2 jam karena memang terbentur dengan waktu, karena sudah sudah cukup lama ya kita berbincang. Kita akhiri saja untuk perbincangan kita session yang ini. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.